Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Wartanet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita dari akun Facebook yang bernama Wins. Cerita ini berjudul Ada Dia Dalam Diriku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Pramudita merupakan seorang penghuni baru di lingkungan sebuah apartemen mewah dan ternama yang terletak di daerah Jakarta Barat. Belum genap 3 bulan ia tinggal di sana. Namun sebagai penghuni baru, Dita termasuk orang yang cepat dikenal oleh penghuni yang lain. Hal ini tidak mengherankan karena Dita sendiri tergolong gadis yang ramah dan low profile, sehingga dengan mudah ia dapat berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan apartemen dan penghuninya. Namun entah mengapa, akhir-akhir ini Dita merasa gelisah. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang ganjil yang sedang terjadi. Perasaan ini muncul ketika malam itu saat ia pulang kerja dan keluar dari lift. Tanpa sengaja melihat satpam apartemen dan Pak Linggar, tetangga apartemennya, seperti sedang bersiteru penuh ketegangan. Tidak sengaja apa yang menjadi bahan perseteruannya, namun dapat dipastikan jika melihat dari gestur dan raut wajah mereka, nampak kemarahan begitu menyelimuti mereka berdua. Saat itu mereka berdua sedikit terkejut melihat kedatangan Dita yang tiba-tiba. Keduanya merasa serba salah dan kikuk karena merasa sepertinya Dita memahami situasi yang terjadi di keduanya. Mbak Dita, baru pulang ya Mbak? Pak Linggar mencairkan kekakuan yang sempat terjadi di antara mereka. Iya Pak Linggar, kebetulan saya ada lembur di kantor, sehingga malam ini pulang agak larut. Adakah yang bisa saya bantu Pak Linggar dan Mas Prayoga? Dita pun berusaha mencairkan suasana. Tidak ada Mbak Dita. Kami hanya ada masalah sedikit dan sudah bisa diselesaikan kok secara baik-baik ya. Hanya sedikit miskomunikasi. Biasa Mbak, hanya salah paham aja kok. Benar kan Pak Linggar? Satpam alias Prayoga memberikan jawaban dan memberi kepastian kepada Dita bahwa semuanya baik-baik saja. Dita hanya menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia menerima argumentasi mereka. Walaupun jika mau jujur ia masih merasa tidak puas dengan argumentasi itu, karena masih melihat betapa kemarahan masih menguasai keduanya. Sorot mata mereka tidak bisa berbohong dengan fakta itu. Pagi Mas Yoga, Dita menyapa ramah Prayoga. Satpam apartemen yang pagi itu sedang bertugas. Pagi juga Mbak Dita, sudah mau berangkat kerja Mbak? Iya Mas Yoga, kebetulan hari ini ada meeting di luar kota, jadi sengaja berangkat agak pagian. Saudita seraya mengembangkan senyum manis di bibirnya yang merah merona. Iya Mbak Dita, tadi malam kok saya melihat Mbak Dita ya di luar apartemen. Saat saya manggil Mbak Dita, Mbaknya malah nggak denger dan terus saja berjalan dengan tergesa-gesa. Mbak Dita sering loh Mbak keluar dari apartemen saat tengah malam. Tetapi saat saya tanya pergi sama siapa dan hendak kemana, Mbak Dita tidak pernah berkata apa-apa. Saya berada di luar apartemen di tengah malam. Mas Yoga nggak salah lihat ya? Salah lihat kali masnya. Dita tersenyum dan meledek Yoga bahwa mungkin ia hanya salah lihat. Ia sedikit mengernyitkan dahinya karena setiap malam setelah pulang kerja, ia pasti asik menikmati lelap tidurnya dalam buaian mimpi. Saya serius Mbak Dita. Mbak Dita sering keluar saat tengah malam, namun saat bertemu dengan saya, ekspresi Mbak Dita sepertinya berbeda deh. Lebih seperti orang jutek dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan orang lain. Lebih tepatnya Mbak Dita seperti tidak mengenali saya. Satpam itu terus berusaha meyakinkan Dita bahwa ia tidak pernah salah lihat atau salah mengenali orang. Dita sendiri yang merasa tidak pernah keluyuran di tengah malam hanya tertawa menanggapi ucapan Prayoga, satpam apartemennya. Ya udah Mas Yoga,
Aku tegasin sekali lagi bahwa itu bukan aku. Jadi ya anggap saja itu hanya ilusi fata morgana, Mas. Aku pamit pergi dulu ya, Mas. Dengan langkah santai Pramudita berjalan meninggalkan Yoga yang masih terlihat dalam situasi kebingungan. Tiba-tiba malam itu suasana apartemen sedikit berbeda dari biasanya. Malam itu suara sirene mobil polisi dan ambulan sedikit menimbulkan kegaduhan. Saat mobil-mobil itu sampai di lobi apartemen, para petugas kepolisian berpakaian lengkap serta petugas medis disambut oleh Pak Prayoga yang kemudian membawa mereka ke apartemen bernomor 129. Apartemen itu berada di lantai 3. Tidak bisa dihindari pemandangan malam itu membuat para penghuni apartemen yang berada di lobi, termasuk Dita, yang kebetulan baru pulang dari tempat kerjanya, merasa heran. Begitu juga dengan raut wajah orang-orang di sekitarnya. Mereka semua diselimuti dengan raut wajah keheranan dan dipenuhi dengan beragam pertanyaan yang muncul di benak mereka. Pertanyaan yang notabene membutuhkan jawaban agar rasa penasaran mereka menghilang. Namun sayangnya, jawaban tidak diperoleh karena para petugas nampak sibuk mempersiapkan bawaan mereka dan bergegas memasuki lift, naik ke lantai 3 apartemen. Saat rombongan sampai di lokasi, ternyata di luar apartemen 129 sudah sedikit ramai karena penghuni apartemen yang lain berkumpul dan berkelompok di sudut-sudut lorong. Mereka terlihat berbisik-bisik mencari jawaban atas rasa penasaran yang mereka rasakan. Sebelumnya mereka sendiri pun merasa bingung karena sudah 3 hari Pak Linggar penghuni apartemen itu tidak terlihat batang hidungnya, dan ternyata sekarang malah ditemukan terbunuh di kamarnya. Pak, ruangan apartemen 129 steril kan? Kapten Cahyo yang mengepalai rombongan kepolisian bertanya kepada satpam untuk memastikan kondisi kamar tersebut. Belum sempat Prayoga menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari seorang lelaki berpakaian rapi dan menggunakan setelan jas berwarna gelap. Steril, dan sejak ditemukannya mayat Bapak Linggar, tidak ada satupun yang memasuki apartemennya. Apartemennya saya kunci sembari menunggu kedatangan pihak kepolisian dan tenaga medis. Oh iya, perkenalkan Pak, saya James, manajer apartemen ini. Baguslah kalau begitu. Berarti tidak ada yang merusak TKP, sehingga penyelidikan kami akan lebih lancar. Kapten Cahyo memasuki apartemen diikuti oleh timnya dan tim kesehatan yang dikomandoi oleh Dr. Laras, seorang dokter muda yang terlihat cantik, energik, dan smart. Setelah mereka masuk ke dalam apartemen, sontak tercium bau anyir yang berasal dari darah manusia. Dua rombongan itu pun kemudian melaksanakan tugasnya masing-masing. Martin, coba cek semua sudut apartemen ini. Kapten Cahyo memberi perintah ke anak buahnya, seraya mengedarkan pandangan tajamnya yang secara jeli menelusuri berbagai sudut apartemen. Kapten, dokter, coba lihat kemari. Salah seorang petugas kepolisian sedikit berteriak ketika menemukan Pak Linggar, penghuni apartemen, sudah terbujur kaku di lantai kamar mandi, yang pintunya terbuka lebar. Tampak ia hanya mengenakan celana dalam yang sudah berwarna merah karena terkena oleh darah yang mengenai lantai kamar mandi. Luka besar menganga dari lehernya yang terkoyak seperti disembelih. Kapten Cahyo dan Dr. Laras berjalan bergegas mendekati asal sumber suara. Seorang petugas kepolisian mengambil foto korban dari berbagai sudut dan yang lainnya, memeriksa detail seluruh sudut apartemen. Sementara dengan teliti, Dr. Laras memeriksa tubuh korban. Apa penyebab kematiannya, Dok? Ujar Kapten Cahyo, seraya membaca hasil laporan singkat, hasil pemeriksaan TKP anak buahnya. Pelaku diserang secara brutal. Analisa ini bisa dilihat dari tidak beraturan luka di lehernya. Sepertinya senjata tajam yang digunakan pelaku berupa pisau yang sangat tajam, tetapi digunakan dengan brutal, sehingga membuat luka seperti ini. Dr. Laras menunjukkan foto luka leher Linggar di kameranya kepada Kapten Cahyo. Si pelaku memang benar-benar ingin membunuh korban sepertinya. Gumam Dr. Laras sambil mengerutkan dahinya saat mengamati luka-luka korban.
Jika melihat lukanya seperti itu dan tidak ada bekas-bekas perlawanan di TKP, sepertinya si pelaku pasti memiliki kekuatan atau tenaga yang besar. Apa mungkin pelakunya itu seorang laki-laki ya? Kapten Cahyo berkata dengan lirih, menganalisa segala kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam peristiwa kriminal kali ini. Luka lebar di leher Pak Linggar menyebabkan trakeanya juga terputus. Ketika suatu benda memotong atau menyumbat trakea, maka pasokan aliran udara ke paru-paru akan terhenti. Hal ini menyebabkan dalam beberapa menit saja, organ tubuh akan segera kekurangan oksigen. Pembuluh darah arteri kritis ketika terpotong, maka pasokan darah ke otak segera terhenti. Akibatnya, efek yang ditimbulkan sama dengan ketika trakea terpotong atau tersumbat. Seseorang bisa pingsan, berhenti bernafas, berhenti detak jantungnya, hingga akhirnya meninggal. Sepertinya korban tidak langsung tewas seketika. Ia dalam kondisi sekarat saat itu. Hal itu bisa dilihat dari genangan darah yang terbercak kemana-mana akibat rontaan atau kelihatan tubuh korban yang sedang berada dalam kondisi sakaratul maut. Dokter Laras kembali memberikan analisanya secara panjang lebar. Dan hebatnya si pelaku tidak meninggalkan jejak sama sekali. Sidik jari pun tidak ada satupun yang tertinggal. Hanya ada sebuah kalung berbandul bentuk hati berwarna merah yang saat dibuka di dalamnya ada foto abstrak yang menggambarkan keluarga bahagia terdiri dari ayah ibu dan seorang anaknya. Kalung itu tergenggam di tangan korban. Saya yakin pasti kalung itu diletakkan oleh si pelaku sebagai pertanda. Kapten Cahyo juga menyampaikan analisa hasil pemeriksaannya terhadap korban. Namun pertanda apakah yang ingin disampaikan oleh si pelaku? Pembunuhan yang benar-benar misterius? Kapten Cahyo pun semakin mengerutkan dahinya. Pertanda ia merasa bahwa banyak hal misterius yang ditanganinya kali ini. Setidaknya Kapten, si pelaku paham bagaimana cara cepat dan tepat di bagian mana ia bisa membuat Pak Linggar meninggal, sehingga ia tidak membuat begitu banyak luka. Hanya satu luka di leher, tetapi benar-benar mematikan. Jadi sedikit banyak bisa disimpulkan bahwa si pelaku tahu anatomi tubuh manusia atau ilmu kedokteran. Bisa saja ia berprofesi tenaga kesehatan, atau hanya orang di luar tenaga kesehatan, tetapi ia memiliki ilmu yang memahami anatomi tubuh manusia. Mungkin saja ia paham hanya karena ia belajar. Dokter Laras memberi analisa tentang si pelaku. Kapten Cahyo nampak menulis semua rangkaian analisa yang disampaikan oleh Dokter Laras, yang akan digunakannya sebagai bahan tambahan dalam menangani kasus pembunuhan kali ini. Kemudian Kapten Cahyo memanggil manajer apartemen untuk mendekat. Bapak manajer, tolong beri info identitas lengkap dari Pak Linggar. Pak Linggar penghuni lama di sini, Kapten. Beliau hidup sendiri. Ia tidak punya keluarga. Istrinya sudah meninggal dan mereka tidak punya keturunan. Selama ini ia terkenal ramah dan baik ke semua orang. Dan dari segi finansial beliau tidak kurang satu apapun karena beliau termasuk orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mapan. Maka sangat mengherankan bagi saya pribadi menemukan Pak Linggar meninggal dengan cara seperti ini. Sangat mengenaskan. Sejenak manajer itu menghela nafas sangat panjang. Ia sendiri pun tak habis pikir, sekaligus merasa kasihan nasib Pak Linggar berakhir tragis seperti ini. Baiklah Pak Manajer, terima kasih atas semua infonya yang sangat berguna buat kami. Kapten Cahyo tersenyum dan menyalami sang manajer. Tiba-tiba seorang anak buah Kapten Cahyo tergopoh-gopoh mendatanginya. Permisi Kapten, lapor. Saya sudah mengecek bagian CCTV tetapi tidak ada hal-hal yang nampak mencurigakan. Hanya saja 3 malam yang lalu, tepatnya pukul 8 malam, apartemen Pak Linggar kedatangan tamu. Wajahnya tidak nampak jelas karena ia memakai masker. Sepertinya ia sadar bahwa ia harus menghindari kamera CCTV yang berada di lorong apartemen. Namun satu hal yang bisa ditandai, tamu itu memakai jaket. Sekilas setelah diamati, bagian depan dada sebelah kanan, jaket itu bergambar naga dengan lidah api merah. Walaupun gambar itu tergolong berukuran kecil, tetapi bisa teridentifikasi saat ia menengok ke arah CCTV. Raditya, salah seorang anak buah Kapten Cahyo, memberikan laporan lengkapnya secara terperinci. Oke, bawa semua hasil ke kantor. Nanti kita analisa semuanya bersama-sama.
Perintah Kapten Cahyo seraya memerintahkan anak buahnya kembali ke kantor setelah semua penyelidikan telah selesai dan jenazah Pak Linggar dibawa ke rumah sakit. Pemeriksaan terhadap warga apartemen pun berjalan, tak terkecuali Prayoga dan Dita pun ikut diperiksa sebagai saksi-saksi dalam rangka menguak misteri pembunuhan Pak Linggar. Namun dari pemeriksaan tersebut bisa dipastikan bahwa Prayoga dan Dita memiliki alibi yang tepat. Tidak satupun dari keduanya yang bisa membuat mereka terkait dengan kasus ini. Namun ada satu keterangan dari Prayoga yang digarisbawahi oleh Kapten Cahyo, bahwa Dita sering keluar tengah malam. Hal itu terjadi berulang kali, tetapi setelah hal itu dikonfrontir dengan Dita, ia sama sekali tidak mengakui bahwa ia melakukan itu. Ia merasa bahwa setiap pulang dari kerja selalu tidur dengan lelap hingga pagi. Perbedaan keterangan dari keduanya menjadi catatan sendiri bagi Kapten Cahyo. Malam itu saat Kapten Cahyo sedang asik menghabiskan rokok menyala di tangannya, tiba-tiba ia mendapat laporan dari anak buahnya bahwa ada telepon dari Dita yang meminta pertolongan kepada pihak kepolisian. Sesegera mungkin mereka meluncur ke apartemen menemui Dita. Saat mereka sampai, mereka melihat Dita tengah duduk dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetaran. "Ada apa Mbak Dita? Ada sesuatu kah?" Kapten Cahyo mendekat dan bertanya dengan lembut. Ia memerintahkan bawahannya seorang polwan untuk menenangkan Dita dan memberinya minuman agar kondisinya kembali terkontrol. Setelah kondisi Dita membaik, secara perlahan Kapten Cahyo mulai menginterogasi Dita. "Bisa diceritakan Mbak Dita, apa yang sebenarnya terjadi? Ada sesuatukah yang membuat Mbak Dita merasa gelisah seperti ini?" Anu, tadi saya melihat sesuatu, Kapten." Belum juga ia menyelesaikan ceritanya, dia menutup wajah dengan kedua tangannya. "Tenang Mbak Dita, ayo ceritakan dengan perlahan saat Mbak Dita sudah tenang." Sejenak Dita terdiam dengan menghela nafas untuk mencari ketenangan. "Tadi malam saat tengah malam saya keluar dari apartemen karena sedang tidak bisa tidur. Saya bermaksud mencari udara di luar. Saat hendak keluar, ternyata lift tidak bisa digunakan. Akhirnya saya turun lewat jalan tangga darurat. Nah, ternyata di tangga itu saya melihat seseorang berseragam satpam sedang menyeret seorang penghuni apartemen ini juga. Kondisi orang yang diseret itu sepertinya sudah meninggal, Kapten." Dita tidak melanjutkan ceritanya lebih lanjut. Ia seperti tidak sanggup lagi bercerita. Kira-kira Mbak Dita melihat tidak wajah keduanya, korban dan pelaku? "Kalau pelaku tidak, Kapten. Namun kalau korban sekilas saya melihat. Dia adalah Pak Leon, salah satu penghuni apartemen ini." "Mbak Dita tidak salah lihat kan?" Kapten Cahyo seolah-olah ingin menegaskan kembali bahwa info yang diberikan Dita benar adanya. "Saya yakin, Kapten. Saya menyaksikan sendiri. Dan saya yakin bahwa Pak Satpam adalah dalang dari semua ini." "Baiklah Mbak Dita, terima kasih atas infonya. Nanti info ini akan kami tindak lanjuti." Akhirnya Kapten dan rombongannya ke lobi untuk mencari kebenaran dari semua info dari Dita. Manajer apartemen tampak tergopoh-gopoh memberi perintah ke segenap pegawai gedung apartemen untuk mencari kepastian apakah Mr. Leon, penghuni apartemen nomor 301, menghilang ataukah masih ada. Kapten Cahyo menginterogasi Prayoga sebagai satpam apartemen di ruangan yang sudah disediakan James. Setelah kurang lebih 2 jam menginterogasi Prayoga, Kapten Cahyo dan timnya sama sekali tidak mendapat info yang berarti. Sulit sekali membuktikan Prayoga adalah tersangka dari pembunuhan Mr. Leon. Belum lagi Kapten Cahyo selesai menginterogasi satpam, ia mendapat laporan bahwa ternyata Mr. Leon masih hidup. Kapten Cahyo terhenyak. Ia memicit-micit pelipisnya. Ia merasa tidak percaya bahwa Dita sanggup melakukan pembohongan kepadanya. Setelah mendengar info itu, Prayoga pun merasa bahwa Dita berusaha menjebaknya. Ia tak habis pikir apa motifnya, sehingga Dita membuatnya terlibat dalam ceritanya. Sontak kamarnya menggelegak, ia bangkit dan mencari Dita berulang kali, tetapi ternyata setelah berulang kali membunyikan bel tak jua pintu apartemen Dita dibuka. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.